Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Nah, di sini bahkan Pak Prabowo tidak tersenyum juga ya. Entah ada apa ini ya. Bahkan tidak tersenyum sama sekali. Terlihat ada pikiran yang sangat mengganjal sekali ya. Bahkan dari berita Tempo, Istana sebut kelabakan karena akun Fufu Fafa muncul. Ya memang, masyarakat bahkan juga tidak menduga dan tidak mengira ya ada akun Kaskus Fufu Fafa yang ternyata identik dengan Wapres terpilih. Ya bahkan pada waktu lalu diungkap oleh Roy Suryo dan bahkan 99,9%. Dan setidaknya Prof. Jimli juga mengatakan hal yang sama. Nah akhirnya pun wah mulai gonjang-ganjing di Istana Kepresidenan. Terutama apa? Kalau melihat dari sumber Tempo, yaitu keluarga dari Pak Prabowo Subianto itu tidak terima kalau akun Kaskus Fufu Fafa itu sudah mengatakan hal-hal yang dirasa kurang pantas. Nah akhirnya memang sih terasa banget gonjang-ganjingnya, terasa banget gelabakan. Ya bahkan kalau kita lihat dari sini juga ketika Pak Prabowo dan Gibran menghadiri upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, terlihat bahkan Gibran tidak duduk di samping Pak Prabowo. Ini juga ada apa? Nah saya kira sih Gibran itu undangannya tersebut bukan kapasitas sebagai Wapres terpilih, tetapi terlihat jelas lah ketika Presiden Joko Widodo menyapa Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka, tetapi tidak ada di samping dari Pak Prabowo Subianto. Ini juga sungguh mengejutkan ya. Nah bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus yang katanya Prabowo diundang sebagai Menhan bukan sebagai Presiden terpilih dan Gibran sebagai rakyat biasa bukan Wapres terpilih, tapi Jokowi mematahkan semuanya. Antara penjilat dan dijilat kok nggak ada kompaknya sih. Nah seperti ini videonya, terlihat jelas Presiden Joko Widodo menyebut nama Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Seperti ini. Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Nah, di sini bahkan Pak Prabowo tidak tersenyum juga ya. Entah ada apa ini ya. Bahkan tidak tersenyum sama sekali. Terlihat ada pikiran yang sangat mengganjal sekali ya. Beserta Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini juga sama halnya ya ketika menyebut nama Pak Prabowo Subianto banyak tepuk tangan oleh hadirin, tetapi ketika menyebut nama Gibran Raka Buming Raka, tepuk tangan itu sudah selesai. Ini juga pertanda apa juga ya. Ini memang tidak bisa dibantah. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo menyebut Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Jadi kapasitas undangan di sini bukan sebagai rakyat biasa, melainkan Wapres terpilih. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Antono, Gibran diundang kapasitasnya sebagai bapaknya Jan Etes bang, sedangkan Jan Etes sejuna presiden lah. Presidennya siapa? Ya Jokowi. Nah ini lebih logis. Jabatan presiden terpilih apa tidak? Memang diundang sebagai presiden dan wapres terpilih, tapi itu bukan jabatan. Makanya Gibran duduk di belakang, sedangkan Prabowo sebagai Menhan yang punya gawe duduk di depan. Haha, dasar bego. Penjelasan apa sih ini? Maksa banget. Nah ini Raffi Ahmad, wah, dari embun pagi capek-capek buzzer backup dipatahkan lagi. Kebohongan demi kebohongan terus diperlihatkan. Pendukungnya mabuk asam sulfat, jadi pas presiden ngomong ini mereka nggak denger. Ya seperti itulah. Bisa jadi cuitan John Sitorus juga benar. Kenapa Gibran duduknya tidak di samping Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Dan kemungkinan juga netizen-netizen yang lain juga benar, karena Gibran diundang sebagai rakyat biasa dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tidak mungkin ya, apalagi juga tanggal 20 Oktober akan ada pelantikan ya. Artinya kurang 2 minggu lagi lah. Tidak mungkin ketika Gibran diundang sebagai masyarakat biasa. Pasti juga wapres terpilih, karena Presiden Joko Widodo bahkan juga sudah menyebut Gibran Raka Buming Raka sebagai wapres terpilih. Kalau kita melihat dari sini juga ya, di sini sangat terlihat teriakan "wu". Apakah beneran demikian? Apakah itu hanya didubbing saja? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau kita lihat dari sini, Presiden Joko Widodo diteriaki "wu". Biasanya kan ya Pak Jokowi, tetapi ini "wu". Bahkan dikomentari oleh Duren, diteriaki "wuh, beneran nih video". Kalau bener nggak bisa bayangin jika teriakan senada ada di Senayan. Ya sangat wow sekali lah.
Ya, seperti itulah. Nah, apakah masih ingat ya, kalau pada saat lalu Presiden Joko Widodo bahkan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak membuat kebijakan ekstrim yang bisa menimbulkan pro dan kontra dan bisa merugikan masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, ini profil singkat 10 capim KPK yang sudah di tangan Jokowi. Bahkan juga menjelang purna tugas, kurang lebih 13 hari, 12 hari lah. Tetapi Presiden Joko Widodo bahkan sudah menerima 10 capim KPK. Ini juga sangat tidak masuk akal sekali ya. Seharusnya diserahkan ke Presiden terpilih lah, setidaknya ke Pak Prabowo dan Gibran. Kenapa harus dipaksakan ke Presiden Joko Widodo? Ini juga ada apa juga ya? Ini sungguh mengejutkan sekali. Apalagi ditambah dari pemberitaan di sini, penyerahan nama capim KPK ke DPR disebut kewenangan Pak Prabowo. Tetapi kenapa diambil alih oleh Presiden Joko Widodo ya? Apakah semua aturan yang dirubah itu untuk mempersiapkan setidaknya Pak Prabowo menjadi presiden? Ya, kita tidak tahu ya deal-dealan pada saat di belakang layar itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat pemberitaan pada 1 Oktober 2024 panitia seleksi penyerahkan nama calon pimpinan Capim dan calon Dewan Pengawas Cadewas ke Presiden Jokowi. Setelah itu Presiden akan menyerahkan nama-nama tersebut ke DPR untuk mengikuti fit and proper test. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi MAKI Benyamin Saiman menyaksikan hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 PUU Romawi 20 garing 2022 halaman 118 alinea pertama. Pihak yang seharusnya menyetor nama ke DPR adalah Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan Dewas KPK pada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029, ungkap Benyamin kepada medcom.id pada 2 Oktober. Benyamin akan mengajukan surat somasi atau teguran kepada Presiden Jokowi sehingga tidak menyerahkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR. Apabila somasi atau teguran yang ini diabaikan, maka kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat Presiden kepada DPR, ucap Benyamin. Benyamin melanjutkan dirinya juga akan berkirim surat untuk menolak surat Presiden Jokowi dikarenakan yang berwenang adalah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ya, padahal juga IKN sudah jelas ya. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut Presiden terpilih lah yang akan menandatangani lah. Tetapi seharusnya seleksi capim KPK juga penuhnya di tangan dari Pak Prabowo Subianto karena Pak Prabowo Subianto yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada 2024 hingga 2029. Tetapi kenapa di sini Presiden Joko Widodo setidaknya memaksakan, padahal juga 12 hari lagi ya Presiden Joko Widodo akan purna tugas dari jabatan. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.